uh, ada seorang murid ya duduk di kelas ya, tiba-tiba kemudian narasi yang kedua, orang yang telah menjadi murid itu telah menerima rapor dari gurunya. Nggak nyambung analoginya itu. Waduh. Nah, silakan pelan-pelan, jernih. Coba berpikir jernih. Nggak nyambung. Analoginya yang cerdas sedikit lah, Dinda. Cari bikin analogi cerdas sedikit lah. Ada seorang murid, terus ada seorang murid yang telah dijadikan murid. Gak mungkin seseorang itu murid sebelum dia mendaftar jadi murid. Gak nyambung itu. Loh, kenapa gak nyambung, Bos? Loh. Sekarang gini, sebelum Anda mendaftar di sebuah sekolah ABC, apakah Anda murid sekolah ABC? Sekarang coba perhatikan ke kata-kata saya. Beda lah konteksnya. Masa Anda pun bikin analogi nggak nyambung? Kecuali nggak ada gini, Dinda, nggak ada orang yang membuat murid, nggak ada. Ini kan membuat. Kalau analogiku tadi donat cocok. Telah membuat donat. Sebelum donat ini dibuat, apakah donatnya ada? Nggak ada donatnya. Tunggu donatnya dibuat, baru ada donatnya. Sementara di narasi yang lainnya, donat itu sudah ada sejak dulu. Sejak lahir dia donat. Jadi nggak perlu lagi dia dibikin donat jadi kemudian hari. Karena memang dari lahir dia donat gitu. Kalian saja yang berupaya untuk mengingkari itu. Gitu loh. Kalaupun mengingkari, kasih yang logika lah. Udah saya berikan analogi, saya berikan pemaparan yang jelas loh. Lukas di dalam KPR 2 nomor 36, dia dibuat jadi Kristus. Lukas 2 nomor 11, dia tidak dibuat jadi Kristus karena memang dari lahir dia Kristus. Jelas dua pribadi yang berbeda lah. Kalau Anda berupaya menolak itu, orang-orang akan memandang Anda mematikan akal Anda. Anda berupaya matikan akal Anda. Sementara narasinya begitu jelas gitu loh. Belum lagi Kristus yang di dalam diri Paulus yang kita kaji. Jangan mencari-cari pembenaran lagi lah, mempelintir Bibelnya lagi lah. Kalau Anda berupaya membantah itu, berarti Anda sedang berdebat, melawan Bibel Anda sendiri, gitu. Ya, silakan aja, apapun pemahaman Anda silakan. Saya tahu masuk. Gimana sih Anda katakan lagi pemahaman? Dalam KPR 2 nomor 36, dia dibuat jadi Kristus tidak? Ya, Allah telah membuat Yesus. Iya, dia dibuat jadi Kristus tidak dalam KPR 236? Iya. Nah, dalam Lukas 2 nomor 11, dia dibuat jadi Kristus apa sejak lahir sudah Kristus? Menurut yang Kristus pertama, dia telah sejak lahir. Sejak lahir. Kan jelas beda kan? Yang Kristus sejak lahir sama Kristus yang dibuat kan? Nah. Kan beda. Mas Anda katakan sama? Mas Anda katakan satu sosok yang sama, beda lah. Yang Lukas 2:11 sejak lahir dia Kristus. KPR 2:36 dia dibuat jadi Kristus. Siapa yang dibuat jadi Kristus? Itu sosok yang telah disalibkan itu tadi. Dia yang dibuat menjadi Kristus gitu loh. Jelas beda. Makanya muncul pertanyaan, dari ketiga Kristus ini tadi, Kristus mana yang Anda tuhankan dan Anda sembah gitu loh. Oke, nanti kalau misalnya kita kita cari topik yang lain. Kelihatannya nggak ada temu ini. Jadi nggak apa-apa, saya tanggapi bagian terakhir ini karena tidak ada temu. Jadi ketika dia berkata telah menjadi Kristus itu menerangkan peristiwa pada masa lalu yang abang baca di Kristus yang pertama. Begitu gampangnya sih pemahamannya. Kok cerita masa lalu dari Kristus? Kan ada kata telah. Kan iya, dia telah dijadikan Kristus kan. Nah, berarti kan baru Kristus itu berbicara baru saat itu. Iya, berarti kan baru saat itu dia dijadikan Kristus kan, betul kan? Walah, telah perhatikan kata-kata telah. Bukan. Iya, setelah dijadikan Kristus baru dia Kristus kan? Iya. Nah, sementara dalam Lukas 2:11 dia sudah Kristus. Begitu lahir dia sudah Kristus. Masa sih Anda itu aja nggak bisa memahami narasinya? Itu nggak bisa memahami. Atau gini aja. Malu loh nanti Tarigan. Anda yang malu begitu loh. Teman-teman di bawah ini kan menganggapnya berupaya Anda mematikan akal Anda untuk membenarkan iman Anda. Maaf Bangku. Sebenarnya kalau soal malu penilaian biarkan orang lain tanggapi, ya. Artinya iya, persoalannya gini loh. Iya, kenapa Anda tidak bisa berbicara dengan jujur?
Berpura-pura Anda berupaya, maaf ya menjadi orang bodoh. Jelas sekali sih apa narasinya itu naik katanya. Jelas sekali narasinya itu loh. Yang pertama Kristus sejak lahir, yang kedua dibuat jadi Kristus. Yang telah disalibkan itu dibuat menjadi Kristus. Kan jelas beda. Orang yang dari lahir sama aja begini, Dinda. Orang yang kaya sejak lahir sama orang yang baru kaya yang telah dijadikan kaya kan beda kan? Anak-anak orang kaya itu dari lahir dia udah kaya. Gitu loh. Jelas beda ketika misal si Anton dari lahir udah kaya. Ada Anton lain gitu loh. Iya, dia telah dijadikan kaya. Itu karena Anton lain. Kaya. Kan jelas ini adalah dua Anton yang berbeda kan. Saya buat analogi lebih sederhana lagi, Bang. Ya, mungkin kalau soal anak tadi murid sulit. Ya. Seseorang menempatkan kue donat. Nah, kue donat yang telah dibuat itu ternyata dibagikan kepada orang lain. Coba silakan. Ini mungkin lebih sederhana. Apa kok nggak nyambung kau? Nggak nyambung kali. Bang Paru sedikit Bang Paru. Gini Bang Tarigan, kita secara ini aja ya ke presiden. Pak Prabowo diangkat jadi presiden, menjadi presiden tahun 2024. Berarti dari lahir Pak Prabowo bukan presiden, tapi Ratu Elizabeth memiliki anak namanya Tarigan. Berarti itu dari lahir dia adalah anak ratu. Paham nggak maksudnya? Ya, kalau analogi ke situ, coba kalau izinkan saya buat analogi yang lain. Analogi Anda nggak nyambung. Justru begini Mas, soal nyambung itu logika. Justru dari saya malah bingung. Pernyataan sederhana ini kok bisa Anda tidak ya, paham gitu loh. Dengerin, yang ngomong nggak nyambung itu saya. Saya perempuan kok dipanggil Mas. Oh ya, sore Mbak Yu. Jangan marah ya. Nggak nyambung. Nih, saya kasih analogi. Saya kasih ini analogi. Ya, silakan. Udah ya? Silakan. Nah, waktu umur saya 10 hari, saya dikasih nama Hesti. Ya, nah, Hesti ini nama saya 10 hari. Tapi waktu baru lahir, nama saya nggak Hesti. Saya dipanggil Butet. Udah. Ya, terus poinnya paham apa? Nggak? Ya poinnya berarti Kristus itu ada Kristus yang dipanggil setelah lahir dia udah jadi Kristus. Ada setelah dia selesai disalibkan baru dia jadi Kristus. Nah, Kristus yang mana ini Tuhanmu? Oke, saya jawab ya. Saya pelan-pelan aja. Silakan. Oke, tadi Butet, tapi setelah besar Hesti. Kata-katanya udah beda. Ini Kristus yang sama gimana sih? Astagfirullahaladzim. Tapi kan beda di lahir tuh. Yang satu lahir waktunya. Ini kan beda kata-katanya kan. Nah beda. Pada saat saya baru lahir saya dipanggil Butet. Belum bisa nama saya Hesti. Nah setelah umur 10 hari nama saya Hesti kan. Ya kan? Lanjut. Nah ini ada Kristus. Baru lahir dia udah jadi Kristus. Ada setelah dia disalibkan dia Kristus. Nah yang mana ini? Kristus ini lahir sama yang disalibkan, baru dia setelah dia disalibkan yang mana ini Kristus. Nama saya berbeda dikarenakan saya baru lahir nih, saya dikasih Butet. Sudah setelah 10 hari baru nama saya disahkan Hesti. Sudah kan? Tapi saya orang yang sama. Nah, saya orang yang sama dengan 2 nama. Karena baru lahir saya dikasih Butet, setelah 10 hari saya dikasih Hesti. Kalau ini berbeda. Yang satu pada lahir nih, pada lahir Kristus. Yang satu waktu itu disalibkan. Setelah disalibkan, dia baru Kristus. Berarti sebelum ada penyaliban, dia tidak Kristus. Sudah. Sebelum ada penyaliban, dia bukan Kristus. Boleh saya tanggapi? Ada yang satu lagi baru lahir dia udah Kristus, baru lahir. Dikasih nama Kristus. Ada yang satu lagi setelah dia mati, setelah dia disalibkan, baru dikasih nama Kristus. Ngerti nggak sih? Bang Tarigan nyambung nggak? Bang Tarigan nyambung nggak dulu? Paham nggak? Bentar dulu, paham nggak?
Saya bisa memahami Itoku ini, ya. Saya bisa memahami kita kasih dia kesempatan narasinya. Ngomonglah, Tapi maaf Itoku, narasinya ngawur banget tuh. Kenapa? Karena ya wes Ya, bang, kita kembali ke narasi tadi bang ya, ke kepemimpinan aja bang ya, negara bang ya, ibaratkanlah negara. Pak Presiden Prabowo diangkat menjadi presiden tahun 2024. Berarti dia dari lahir atau enggak? Dia dari lahir jadi presiden atau enggak? Tunggu dulu, saya belum tanggapi Itoku ini. Bagaimana kalau saya tanggapi dulu? Ya tanggapin. Oke. Kalau kita berbicara apple to apple, tadi Kristus ada perkataan yang sama, Kristus yang pertama dan kedua, kemudian Bang Faruk mengatakan itu beda, ya. Sementara Itoku mengatakan ada Hesti, ada Butet, itu aja. Artinya kalau kita mau analogi kan itu gugur. Kedua, saya tanggapi sederhana aja, ya. Tangan saya sederhana, saya ulangi dari tadi, coba tunjukkan di mana dikatakan Yesus itu menjadi Kristus setelah disalibkan. Nah, Roma 14:9. Ya Allah ya Rob. Silakan baca. Ya kau baca aja lah biar pinter kau baca Bibelmu. Baca Bibel. KPR kan ada KPR 236. KPR 236. Baca Bibelmu. Tidak ada indikasi di situ berkata bahwa Yesus itu menjadi Kristus setelah penyaliban. Coba baca sih. Roma 14:9 baca. Silakan baca Itoku. Enggak biar pintar baca. Oke, kan yang ngajar lebih pintar coba. Biar pintar kau, dari tadi gak nyambung kau, biar cobalah biar pintar. Roma 14:9. Sebab itu baca dulu itu, sebab itu ya saya baca. Saya ladeni. Saja lagi baca. Saya ladeni Itoku ini. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Oke, poinnya apa? Ya itu dia jadi Kristus setelah dia mati. Nah, di KPR 36-nya. Waduh, sebab itu untuk itulah Kristus telah mati kok. KPR 236 udah jelas itu narasinya. Dia aja yang berpikir. Ini lebih ngawur lagi nih tuh. Maaf. Ini lebih ngawur lagi. Udah jelas ya, itu jujur. narasinya. Coba silakan para pendengar baca pelan-pelan. Loh, ya, pelan-pelan. saya tidak akan mengatakan Itoku ini salah. Tuh silakan pendengar yang mendengarnya baik-baik. Nih, saya baca ya. Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Kalau dia tidak melalui proses penyaliban, dia nggak jadi Tuhan dan nggak jadi Kristus. Anda aja yang sulit memahami ini. Karena memang dengan cara itu, ya, dengan cara dusta seperti ini, berupaya mematikan akal seperti inilah, Kristen itu bisa disebarkan. Jelas loh narasinya, bahwa Allah telah membuat Yesus yang telah kamu salibkan. Yang kamu salibkan katanya. Sebelum ada penyaliban, gak jadi Kristus dia. Yang kamu salib itu kan itu menjadi Kristus. Sama analoginya begini, yang kamu tepung, yang kamu campurkan air itu menjadi donat. Kan begitu. Jika tanpa penyaliban, apakah di Kristus? Tidak. Karena jelas narasinya mengatakan bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Kristus. Tapi Anda berupaya untuk mematikan akal. Ya, Abang Faruk, saya pikir kita tidak akan punya titik temu di situ. Kenapa? Karena logika bagi saya itu sangat sederhana. Cuman Bang Faruk mungkin menuduh sebaliknya. Nggak apa-apa, silakan. Tapi pengertian itu sangat sederhana. Ketika tidak ada kata-kata berkata bahwa Yesus itu menjadi Kristus setelah penyaliban. Nah, mungkin kalau ada kata-kata itu saya akan bungkam, saya tidak akan bisa bantah. Tapi ini kan berbeda, jauh berbeda itu. Dinda, itu sinonim. Kalau gitu kok diskusi sama anak SD aja. Kalau mau begitu, sinonimnya itu gitu loh. Yang telah engkau salibkan membuat menjadi Kristus. Kan begitu. Kalau ada narasinya telah membuat menjadi Kristus, gimana sih Anda?
Satu perintah, ya, satu perintah atau sebuah penjelasan tidak harus terikat dengan satu kalimat. Berbagai macam kalimat bisa menjelaskan, bisa mengarah seperti itu. Contoh, ya, aku sudah makan. Tadi aku makan. Aku baru selesai makan. Kan sama semua tuh narasinya itu mengarah kepada bahwasanya aku sudah makan. Jangan Anda pelintir lagi begini, pelintir lagi begitu, pura-pura tidak mengerti. Malahan Anda membuat Anda malu di sini. Gitu loh. Karena memang berkali-kali saya bilang, iman Kristen itu ada setelah membantah Bibelnya. Wallahi, Anda akan berupaya membantah. Belum lagi kita ke dalam 2 Korintus 11 nomor 10. Di dalam diri Paulus sudah ada Kristus. Sejak kapan ada Kristusnya gitu loh. Anda buka datanya itu, Anda baca lagi. Halo? Begitu Bang, bahkan pun Allah itu Bang, atas kehendak Paulus bisa mengadakan mujizat-mujizat Bang. Gitu. Tadi udah benar yang kata Bang Faruk tadi. Mudah kok, gampang kok. Ada yang baru diangkat, ada memang dari lahir. Berarti kan bukan satu oknum, 2 oknum. Contohnya lah sederhana, Bang El Tarigan itu kan anaknya mama abang, contohnya si Pulan. Nah, abang itu namanya anaknya El Tarigan. Berarti dari lahir anaknya itu El Tarigan. Tiba-tiba di tahun 2022 ada yang diangkat jadi El Tarigan. Berarti El Tarigan itu anaknya mama, anaknya si Pulan tadi atau tidak? Kan tidak Bang, sederhana kok, mudah kok. Ya, begini, maaf ya, bukan saya mengajari. Kalau memang begitu maksudnya, begini. Ada seorang yang bernama, siapa tadi disebut nama saya, maka ya setelah dia besar, namanya diubah menjadi si A. Itu sederhana. Kenapa mesti dipelintir ke sana kemari? Nggak diubah Bang, diangkat Bang, nggak diubah. Kau ikutin analogi aku kan? Nah, kau ikutin analogi aku kan? Kau ngikutin analogi aku. Kenapa kau ngikutin analogi aku? Logika saya pasar ibu ini aja. Ini hanya kalau memang mau membenarkan. Kenapa kau ngikutin analogi aku? Kenapa kau ikutin? Nggak ada sih mengikuti. Hanya mencocokkan. Kalau mau teologi pencocokan atau narsis pencocokan, maaf saya bisa ajari lebih gampang gitu saya. Abang di situ Bang kalimatnya nggak diubah Bang, tapi ada yang mencocokkan Bang. Contohnya kan aku bilang tadi, nama-nama mama abang itu Pulan, melahirkan si El Tarigan. Berarti dari lahir El Tarigan ini anak mamamu. Setelah tahun 2023 ada yang diangkat jadi El Tarigan. Berarti kan ada 2 El Tarigan atau 1? Ya, jadi begini, kelihatannya tidak ada titik temu ini karena kita akan kehabisan waktu. Sementara apa yang saya ucapkan mungkin kalian bilang bla bla bla. Ya. Bang Tarigan nih saya di Lukas kan ada yang baru lahir udah jadi Kristus. Di KPR betul. Ada yang setelah dia mati lalu dibangkitkan. Nah, dengerin baik-baik nih. Baik-baik. Nah, saya dengar. Ini apakah orang yang sama atau orang yang berbeda? Itu pertanyaannya. Kalau dia orang yang sama, kalau dia orang yang sama, kenapa setelah dia mati lalu dibangkitkan jadi Kristus? Kalau orangnya sama. Di mana ayatnya yang berkata bahwa dia menjadi Kristus setelah dia dibangkitkan dan mati? KPR 236. Saya bacakan, coba dengar baik-baik. Oh, capek kali bacanya. Nah itu maka saya bilang kita ganti topik aja. Kita akan berkutat di sini. Dari tadi dibacakan Bang Faruk loh, dari tadi dibacakan Bang Faruk. Bacakan dulu nanti kita ganti topik lagi. Iya, Kristen itu makanya di titik ini kita tidak akan titik temu ini. Iya, silakan bacakan dulu. Tapi wajar lah, itulah maka ada komal-komal seperti ini. Baca dulu. Ku kasih tahu memahami sederhana. Oke, boleh. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, arti disalibkan itu apa? Kita ganti topik atau gimana nih? Iya, arti salibkan itu apa dulu? Orang yang disalibkan itu orang yang mati atau orang hidup?
Walah, kok jadi melenceng gitu? Kita nggak itu fokus bahas kita supaya jangan capek-capek kita kesana Astaga, kemari. di sini kan menjadikan setelah dia orang yang disalibkan mati, diangkat menjadi Tuhan. Sementara di Lukas 2 nomor 11, telah lahir Tuhan di kota Daud. Berarti dari lahir dia sampai wafat ya nanti dia tetap jadi Tuhan. Kenapa di KPR 236 itu diangkat? Berarti kan ada dua oknum, adikku. Mudah kok, gampang. Astaga, gimana ya? Ya, jadi begini. Makan bodre dulu kok di bawah ya. Makan bodre dulu kok di bawah, capek kali. Enggak. Makan bodre dulu kok di bawah. Makan bodrek. Ku bikin kok analogi kayak gitu. Artinya apa bang? Kalau ada orang yang sama, dia akan ganti nama. Udah. Nah itu tadi analogiku. Orang yang sama, dia berganti nama. Nah, tapi di situ dia sementara analogi yang dibawakan Bang Faro sama Sal itu adalah orang yang berbeda. Nah, jadi kalau orang itu orang yang sama, kamu harus membawa data lagi di mana kesamaannya. Benar. Sengaja loh aku kasih analogi berbeda dari Bang Faro, sengaja. Ya, itu analogi yang aku berikan orang yang sama tapi namanya berbeda. Sementara analogi yang dikasih Bang Faro itu ya lanjut Sal. Nah itu setuju tadi kata Kak Esti. Kalau dia mau membuat perumpamaan nama yang berbeda harus menunjukkan data. Contohnya namanya diubah menjadi Yesus dari Yesua Al-Masih ya. Nah, itu data yang disampaikan Kak Esti benar. Makanya aku nggak menyalahkan tadi Kak Esti. Gitu. Gitu lanjut Kak Esti. Masya Allah. Kak Esti. Padahal aku udah kasih analogi yang berbeda loh dari mereka.